Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan pimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi Bapak absen terlebih dahulu, apakah ada yang tidak hadir, apakah ada yang sakit, izin, dan lain sebagainya. Bapak tanya Durniadi terlebih dahulu untuk mewakili teman-temannya, apakah hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Nah, baik. Jadi materi kita pada hari ini sesuai dengan yang ada di depan layar anak-anak semua, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Di sini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama agama, yang kedua ada bahasa daerah, yang ketiga ada ras. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang agama. Nah, jadi di sini anak-anak bisa melihat pengertian dari agama. Jadi agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia seseorang dengan Tuhan. Nah, seperti kita beribadah di masjid, gereja, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, dengan sisi lain, pengertian dari agama juga suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan dengan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Contohnya seperti kita tidak boleh melanggar aturan agama seperti memukul teman, mengejek, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahasa daerah. Nah, bisa dilihat lagi pengertian bahasa daerah. Nah, sebelum kita memasuki bahasa daerah ini, anak-anak semua tentang agama tadi, Bapak tanya agama Islam, tempat ibadah agama Islam, Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nama tempat ibadahnya apa? Nah, Bapak tanya Nur Hairani terlebih dahulu. Untuk agama Kristen, tempat nama ibadahnya apa? Gereja, Pak. Baik. Yang kedua, agama Buddha. Juniadi, tempatnya apa? Halo, Bang. Kalau Buddha itu, Pak, vihara, Pak. Ya, baik, betul. Jadi agama Kristen itu gereja dan agama Buddha itu vihara para teman-teman. Nah, baik. Kita akan masuk ke bahasa daerah. Nah, jadi ini bahasa daerah dan pengertian yang anak-anak lihat di depan adalah lambang kebanggaan daerah dan juga sebagai identitas daerah itu sendiri. Nah, jadi bahasa daerah menjadi warisan dari kekayaan nenek moyang dan kekayaan budaya nasional kita. Bahasa daerah ini juga sering kita gunakan dengan teman sebaya kita seperti saat bermain, saat di luar lingkungan pendidikan atau sekolah dengan ayah, ibu, kakek, nenek, paman, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam suatu pendidikan, dalam kita bersekolah, dalam kelas, kita menggunakan nama bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, ras. Nah, jadi ras ini adalah gagasan bahwa spesies manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok berbeda atas dasar perbedaan fisik dan perilaku yang diwariskan. Nah, jadi ras yang ada di Indonesia ini ada 4, yaitu golongan Papua
Melanosoid, golongan Negroid, golongan Uidoid, dan yang terakhir golongan Melayu Mongoloid. Nah, yang pertama kita akan membahas ras Mongoloid. Nah, ada yang tahu ras Mongoloid ini tersebar di daerah mana? Sebelum Bapak baca ciri-cirinya. Papua mungkin, Pak. Papua, apalagi? NTT dan NTB, Pak. Nah, baik. Betul, ada di Papua dan daerah NTT. Nah, jadi seperti gambar yang ada di depan, jadi ciri-ciri golongan Papua melanosoid ini yaitu rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Nah, jadi tersebarnya golongan ras ini yaitu yang betul tadi penduduk Papua, Kai, NTT juga ada sebagian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ras golongan Negroid. Nah, di sini ras golongan Negroid ini bukan termasuk dalam ras persebaran yang ada di Indonesia. Jadi golongan ini memiliki perawakan kecil, rambut keriting, kulit hitam, dan persebaran ini ada di daerah Semenanjung Malaya. Nah, coba perhatikan gambar di layar anak-anak semua. Apakah ini termasuk golongan ras yang ada di Indonesia? Apakah termasuk atau tidak? Ada yang bisa jawab sebelum Bapak bacakan? Termasuk, Pak. Termasuk. Oke. Jadi ras Weduit ini termasuk juga di dalam ras yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti yang digambar tadi, ciri-cirinya itu perawakan kecil, kulit sawo matang, rambut bergelombang. Jadi persebaran ini ada di daerah Jambi, Mentawai, Siak, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini merupakan golongan Melayu Mongoloid. Nah, menurut beberapa, jadi golongan Melayu Mongoloid ini ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jadi kita merupakan keturunan golongan yang keempat, golongan ras Melayu Mongoloid. Nah, jadi ciri-cirinya seperti bisa dilihat gambar di depan, rambut ikal atau lurus, muka bulat seperti gambar di sini, cak lontong. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait materi pada pagi hari ini? Siap, tidak ada, Pak. Baik, jikalau tidak ada dipertanyakan, Bapak akan membagi kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi minggu depan per kelompok mengamati setiap daerahnya, sekitar lingkungan daerahnya itu apakah ada berapa agama, apakah ada beberapa ras yang terdapat di daerah kalian. Misalkan ada ras seperti Mongoloid tadi, ada yang rambut keriting, bibir tebal. Nah, sebutkan, tuliskan, lalu kalian presentasikan, kita diskusi pada minggu depan untuk tugas kelompoknya. Apakah mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Baik, jika semuanya mengerti, Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.